Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Timotius Aven Jordan dari Prodi Teologi DU Angkatan 2017. Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan singkat soal disiplin ketundukan, secara spesifik tentang tindakan-tindakan penundukan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk sama-sama kita doa dulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu lebih lagi. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, biar Engkau yang berkuasa di hati kami, dan kami mau buka hati kami supaya kami diberkati melalui firman-Mu pada hari ini. Tolong ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan Kau terus berjalan bersama-sama kami, sehingga ketika kami jalani hidup, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Berbicara soal penundukan diri tentunya bukan satu hal yang mudah buat anak-anak muda. Saya pun alami itu, gitu. Waktu saya dapat tema soal penundukan diri, waduh, itu pas banget. Pas banget dengan apa yang saya alami hari-hari ini, gitu. Jadi sebagai anak muda hari-hari ini saya belajar, gitu. Saya belajar supaya menanamkan hidup ini tuh nggak cuma melulu gue gitu, enggak. Ternyata hidup ini tuh banyak yang harus diperhatikan. Nggak cuman aku dan keinginanku, gitu. Nggak cuman apa yang seharusnya buat aku, enggak. Tapi dalam hidup ini ternyata Tuhan itu punya plan, master plan, yang kadang kita tuh belum nyampe ke sana, yang kadang kita belum ngerti, gitu. Dan hari-hari ini aku diajar supaya aku berjalan dalam rencananya Tuhan dengan penundukan diri. Jujur, ada perasaan yang dikorbankan ketika disuruh untuk tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, otoritas Tuhan tentunya, dan kadang teman-teman semuanya. Tuhan pakai orang, Tuhan pakai seseorang untuk ada dalam hidup kita, supaya melalui dia Tuhan menyampaikan kita tuh harus bikin apa, supaya melalui dia kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini tuh salah atau enggak sih yang kita lakukan? Dan kadang Tuhan taruh 1-2 orang atau mungkin banyak orang dalam hidup kita. Kita semuanya punya orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, dan untuk bisa ikuti apa maunya Tuhan untuk penundukan diri. Saya baru alami, teman-teman, ketika saya nggak tunduk, saya alami kena batunya, kena. Tapi kadang itulah manusia ya, gitu. Manusia nggak selalu, mungkin ada orang yang sebelum kena peristiwa dia udah bertobat, that's good. Tapi kadang ada manusia yang tipenya mesti kena peristiwa dulu baru berubah, gitu ya. Ingat Wahyu 3:19 bilang, yang ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang dikasihi sama Tuhan bukan enak-enakan, hidupnya nggak enak-enakan, tapi hidupnya dibentuk tiap-tiap hari. Dikatakan ditegur dan dihajar. Kalau nggak bisa ditegur melalui kata-kata, dihajar dari peristiwa. Dan ketika kita kaitkan dengan penundukan diri, kenapa sih kok sampai bisa ada kata-kata yang kedua itu dihajar? Kenapa? Karena nggak ada penundukan diri. Dan di situ saya banyak belajar, jujur. Saya banyak belajar untuk bisa penundukan diri hari-hari ini, karena Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Teman-teman, saya tahu waktu penundukan diri itu perasaan kita kayaknya dicabik-cabik. Aku masih mau ini Tuhan, kayaknya ini belum gue banget deh, gitu. Anak muda masih pengen ini, pengen itu, banyak keinginannya, kayaknya nggak tersampaikan, gitu. Tapi tahu nggak teman-teman, ketika kita belajar penundukan diri, Tuhan tuh ngeliat, gitu. Tuhan tuh perhatikan, gitu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kerinduan keinginan kita. Bahkan gak usah ngomong sekalipun Tuhan tahu. God knows the best for you. Dan hari ini pertanyaannya cuma satu, mau tunduk atau enggak? Kembali ke kita. Dan ngomongin soal penundukan diri, Foster bilang ada berbagai hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk penundukan diri. Ada 7 hal yang Foster sampaikan. Di antaranya tunduk pada Trinitas, Alkitab, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dia bisa sampaikan, utarakan sebagai bentuk penundukan diri.
Tapi pertanyaannya, saya mau kembalikan kepada semua yang menyaksikan. Gimana sih bisa menundukkan diri? Saat kita tahu kita sendiri punya ego gitu. Kita sendiri punya pemikiran, nggak seharusnya kayak gitu, nggak selamanya itu yang kamu pikirkan benar. Kita punya ini. Tuhan kasih pikiran buat kita. Dan hari ini aku mau ajak kita sama-sama, yuk. Ketika kita mau belajar soal penundukan di hadapan Tuhan, banyak hal yang harus dikorbankan. Salah satunya perasaan. Tapi balik lagi tadi aku bilang, Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kita. Matius 6 ayat 25-26. Dia bilang, bukankah kamu, ayat 26 bilang, bukankah kamu lebih dari burung pipit? Yang artinya burung aja dia pelihara, apalagi kita. Ayo, sama-sama tanamkan hari ini. Kita tuh berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan pandang diri kita rendah. Tapi pertanyaannya, mau tunduk atau enggak? Jangan mau klaim-klaim aja, saudara. Mau klaim-klaim bahwa gue lebih dari burung pipit, Tuhan pasti pelihara, tapi kita nggak bikin apa-apa, malas-malasan berlindung di balik ayat itu nggak bisa. Karena ingat Paulus bilang, yang nggak kerja nggak makan. 2 Tesalonika. Dia bilang untuk jemaat Tesalonika seperti itu. Dia bilang, aku kerja keras supaya aku jadi berkat, jadi teladan, bukannya jadi beban buat kamu. Dan hari ini kunci penting kita akan pelajari soal penundukan diri. Gimana sih supaya kita bisa tunduk di hadapan Tuhan? Kita bisa penundukan diri terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap otoritas Alkitab. Gimana sih caranya? Yang pertama, Matius 3 ayat 14-15 bilang begini, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Bukannya kebalik Tuhan? Gitu, ya. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Ayat 15 bilang begini, Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Peristiwa ini kita sudah akrab. Peristiwa di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tapi satu hal di situ saya perhatikan, saya lihat lagi. Oh, Yesus tuh punya penundukan diri ya. Yang seharusnya kalau kita pakai urutan-urutan mata nih, kalau kita pakai urutan-urutan yang nalar, harusnya Tuhan dong yang baptis manusia, jangan manusia yang baptis Tuhan. Sampai di situ kita sepaham ya. Tapi di sini Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Tapi di sini Tuhan Yesus ajarkan bahwa sekalipun dia dibaptis oleh Yohanes, dia terus mengatakan seperti ini, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pertanyaannya buat kita, punya hati yang kayak Yesus gak? Punya hati yang gimana sih? Yang gak gengsi. Jadi ngomongin soal penundukan diri, itu ngomongin soal gengsi. Kita gengsi gak sih tunduk sama pemimpin kita? Jangan-jangan karena kita udah sekolah teologi, kita pandang pemimpin kita gak tahu apa-apa, sampai akhirnya kita bilang, dia gak pantas dapat penundukan diri dari gue. Atau jangan-jangan karena orang tua kita punya sesuatu, orang tua kita atau keluarga kita donatur gereja, sampai kita bilang akhirnya, kebal gue tahu lah dapurnya. Sampai akhirnya kita nggak harus hormati, kita nggak harus berikan penundukan diri. Tapi hari ini kita belajar dari Yesus. Hari ini saya mau sampaikan buat semua yang mendengarkan, yang menyaksikan. Yuk belajar dari Yesus. Apa tuh? Belajar apa? Belajar nggak gengsi, martabat, harga diri. Kalau udah kaitannya dengan ketaatan terhadap firman, gengsi itu harus diinjek-injek. Gampang ngomongnya, ngelakuinnya susah. Tapi itu yang sedang hari ini saya pelajari gitu ya. Ketika saya berusaha untuk taat, gengsi itu udah harus nggak dipikirin lagi. Justru yang kita harus pikirkan, fokuskan, gimana sih caranya kita melangkah untuk ada dalam kehendaknya Tuhan. Susah? Iya susah. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti mampukan. Yang kedua, kita belajar dari Yesus juga. Di Matius 26 ayat 42, ketika ini peristiwa malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani.
Ayat 42 bilang kayak gini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Garis bawahi kata, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi kalau memang nggak bisa lalu ini, penyaliban, ya udah, biar aku minum, biar aku tanggung. Dan dari situ saya belajar, Yesus punya kerelaan hati, rela. Di tingkat itu, kerelaan hatinya benar-benar nggak kebayang kalau saya jadi Yesus. Tapi Yesus bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dari situ saya belajar, benar-benar belajar, Tuhan Yesus punya kerelaan hati banget. Dan dengan kerelaan hatinya kita bisa lihat Tuhan Yesus tunduk kepada Bapa. Hari ini kita gimana? Sudahkah kita meninggalkan gengsi kita untuk belajar penundukan diri? Ataukah masih mempertahankan gengsi karena apa yang kita miliki? Dan yang kedua, apakah kita sudah belajar memiliki kerelaan hati seperti Yesus? Karena Yesus menunjukkan kerelaan hati dalam penundukan dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, makasih untuk hari ini. Kami belajar 2 hal penting dari Tuhan, supaya kami bisa penundukan diri, menundukkan hati kami, diri kami di hadapan-Mu, biar kami boleh berjalan terus sama-sama dengan Tuhan, sehingga kami lihat hari-hari hidup kami penuh dengan hal-hal yang indah, bukan karena kami, tapi karena kami lihat Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan itulah kemenangan buat kami, Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami 2 hal penting ini ya Tuhan, ketika kami mau belajar penundukan diri dengan tidak menjunjung tinggi gengsi, tapi terus belajar supaya gengsi itu kita tekan untuk belajar merendahkan hati dan belajar penundukan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kami belajar supaya kami punya kerelaan hati seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Kau punya kerelaan hati yang begitu hebat, dahsyat, dan kami bangga punya teladan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.